Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang proses turunnya Al-Quran beserta hikmahnya, proses pengumpulan dan penertiban Al-Quran, serta perkembangan tulisan dalam Al-Quran. Mari kita saksikan. Perkenalkan, nama saya Muammar Naufal Multazam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang proses turunnya Al-Quran atau yang biasa dikenal Nuzulul Quran. Secara terminologi, Nuzulul Quran merupakan peristiwa diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Quran, kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Nuzulul Quran terjadi pada tanggal 17 Ramadan sebelum Hijriah atau 6 Agustus 610 Masehi. Pada saat Rasulullah tengah berdiam diri di Gua Hiro pada usia ke-40. Saat itu, Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu pertama, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Sedangkan untuk wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudassir ayat 1-7. Pendapat yang mengatakan Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan didasarkan pada hadis berikut. An Zaid ibnu Arqam radhiyallahu anhu qala ma asyukku wala amtari annaha lailatu sab'a asrota min ramadana lailata unzilal Qur'an. Rawahu At-Tabarani wa Abu Syaibah. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu berkata, "Aku tidak ragu bahwa malam 17 Ramadan adalah malam turunnya Al-Quran." Hadis riwayat At-Tabarani dan Abu Syaibah. Peristiwa tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, "Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bainatim minal huda wal furqan." Artinya, bulan Ramadan, bulan yang dipadanya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya karena telah memilihnya di antara semua bulan sebagai bulan yang padanya diturunkan Al-Quran. Dalam surat Al-Qadr ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam paling spesial dan paling mulia di bulan suci Ramadan. Malam yang sangat diharapkan seluruh umat Nabi Muhammad SAW dan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam penuh kemuliaan. Al-Qadr ayat 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu menurunkannya secara menyeluruh di Baitul Izzah. Baitul Izzah merupakan rumah langit dunia, sebuah alam yang berada di atas langit. Setan pun tak dapat memasukinya dan hanya malaikat tertentu yang dapat memasukinya. Kemudian malaikat Jibril menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW di bumi secara berangsur-angsur, ayat demi ayat, di waktu yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Unzilal Qur'ana sama idunya wa kana bima waqi'in nujumi wa kana Allahu yanziluhu ala rasulihi ba'duhu fi ba'." Artinya, Al-Quran diturunkan secara sekaligus ke langit dunia, dan hal itu adalah seperti perpindahan bintang-bintang. Allah menurunkannya kepada Rasulullah sedikit demi sedikit. Hadis riwayat Al-Hakim nomor 787. Dan ayat terakhir dari Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ialah Quran surat Al-Ma'idah ayat 3. Rasulullah menyampaikannya pada saat haji wada atau haji perpisahan. Perkenalkan, nama saya Desita Yumrota Salsabila. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hikmah turunnya Al-Quran.
Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah tidak langsung dalam sekali jadi Al-Quran, namun dilakukan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Hal ini karena menurut tuntunan peristiwa yang melatarinya. Setiap ayat yang diturunkan berdasarkan suatu peristiwa atau tanpa sebab yang tersirat hikmah di dalamnya. Berikut 5 hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. 1. Untuk menguatkan hati Rasulullah. Allah sengaja menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur bertujuan untuk meneguhkan hati Rasulullah. Sebab wahyu yang turun secara bertahap menurut peristiwa, kondisi, dan situasi yang mengiringinya tentu akan lebih kuat menancap dan terkesan di hati sang penerima wahyu tersebut, yakni Rasulullah. Sesuai dengan firman Allah pada Quran Surat Al-Furqan ayat 32 yang artinya, orang-orang kafir berkata, kenapa Quran tidak turun kepadanya sekali turun saja? Begitulah supaya kami kuatkan hatimu dengannya dan kami membacanya secara teratur dan benar. 2. Untuk menantang orang-orang kafir yang mengingkari Al-Quran. Orang-orang menganggap aneh jika kitab suci diturunkan secara berangsur-angsur. Kemudian Allah menantang mereka untuk membuat satu surat saja yang sebanding. Ternyata orang-orang kafir tersebut tidak sanggup membuatnya seperti Al-Quran. Apabila untuk membuat satu kitab langsung jadi dan lengkap. 3. Supaya mudah dihafal dan dipahami. Turunnya Al-Quran secara berangsur sangat mudah bagi manusia untuk menghafal serta memahami maknanya, terlebih bagi yang buta huruf seperti orang Arab pada masa itu, sehingga hal ini membantu mereka menghafal serta memahami ayat-ayatnya. Para sahabat langsung dapat menghafalkannya dengan baik, memahami maknanya, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya Umar bin Khattab pernah berkata, pelajarilah Al-Quran 5 ayat, karena Jibril bisa turun membawa Al-Quran kepada Rasulullah sebanyak 5 ayat. Hadis riwayat Baihaqi. Nomor 4, agar orang mukmin antusias menerima Al-Quran dan giat mengamalkannya. Kaum muslimin memang menginginkan serta merindukan turunnya ayat-ayat Al-Quran apabila ketika memerlukannya karena ada peristiwa yang sangat menuntut penyelesaian wahyu, seperti halnya tentang ayat-ayat mengenai kabar bohong yang disebarkan oleh kaum munafik untuk memfitnah Bunda Aisyah, dan ayat-ayat tentang li'an. Menurut bahasa, li'an berarti saling melaknat. Sedangkan menurut syarok, yakni jika suami menuduh istri berbuat zina atau tidak mengakui anak yang dilahirkannya, namun suami tersebut tidak mempunyai 4 orang saksi dalam tuduhannya, maka baik suami maupun istri harus bersumpah. Selanjutnya nomor 5, mengiringi kejadian di masyarakat secara bertahap dalam menetapkan suatu hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur, yakni dimulai dari masalah-masalah yang sangat penting. Prioritas masalah yang pertama kali ada dalam Al-Quran adalah tentang keimanan kepada Allah, malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, para rasulnya, iman kepada hari akhir, kebangkitan dari kubur, serta surga dan neraka. Dalil-dalil rasional turut mendukung dengan tujuan untuk mencabut kepercayaan jahiliyah yang sudah sekian lama menancap di hati orang musyrik. Lalu dalil tersebut juga digunakan untuk ditanami atau mengganti dengan benih-benih akidah Islamiyah. Begitulah Al-Quran diturunkan sesuai dengan kejadian yang mengiringi perjalanan jihad panjang kaum muslimin dalam memperjuangkan agama Allah di muka bumi. Perkenalkan, nama saya Dwi Imrotus Salihah. Selanjutnya pada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang proses pengumpulan Al-Quran. Proses pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi. Sebenarnya kitab Al-Quran telah ditulis seutuhnya pada zaman Nabi Muhammad SAW. Hanya saja belum disatukan dan masih banyak surat-surat yang belum tersusun.
Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengumpulan dalam dada, yaitu dengan cara hafalan. Yang kedua, pengumpulan dalam bentuk tulisan. 1. Pengumpulan Al-Quran dalam bentuk hafalan. Al-Quran diturunkan selama 20 tahun lebih. Proses penurunannya terkadang 1 ayat, terkadang juga sampai 10 ayat. Setiap kali sebuah ayat turun, dihafal dalam dada dan ditempatkan dalam hati. Sebab bangsa Arab memiliki hafalan yang sangat kuat. Dalam kitab Sahihnya Bukhari terdapat adanya 7 hafid, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Maqol, Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Zaid bin Sakon, dan Abu Darda. 7 orang itulah yang hafal di luar kepala dan telah menunjukkan hafalannya kepada Nabi. Selanjutnya, 2. Pengumpulan Al-Quran dalam bentuk tulisan. Upaya pelestarian Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW dilakukan oleh beliau sendiri. Dengan metode beliau menghafalnya dan menghayatinya, lalu menyampaikan kepada para sahabatnya lain. Lalu sahabat lainnya menyampaikan kepada sahabat lainnya secara berantai. Para sahabat itu selain menghafalnya dan menghayatinya, juga mencatat seperti di pelepah kurma, di kulit, di batu, tulang belulang binatang, dan lain sebagainya. Dan catatan tersebut digunakan untuk koleksi pribadi. Para penulis wahyu adalah sahabat pilihan yang terbaik dan sangat indah tulisannya. Mereka adalah Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Muaz bin Jabal, Muawiyah bin Abu Sufyan, Khulafaur Rasyidin, dan sahabat lainnya. Selanjutnya, pengumpulan pada masa Khulafaur Rasyidin meliputi Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Yang pertama, pengumpulan pada masa Abu Bakar. Abu Bakar menjalankan urusan Islam sesudah Rasulullah SAW wafat. Peperangan Yamamah yang terjadi pada tahun 12 Hijriah melibatkan sejumlah besar para sahabat yang hafal Al-Quran gugur dalam peperangan ini. Dalam peperangan ini, kurang lebih 70 qori dari sahabat telah gugur, sehingga membuat Umar bin Khattab merasa khawatir dan akhirnya mengajukan usulan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Namun, Abu Bakar As-Siddiq merasa ragu terhadap usulan Umar bin Khattab, dan Allah pun melapangkan dada Abu Bakar As-Siddiq, dan pada akhirnya Abu Bakar menyetujui terhadap usulan Umar bin Khattab. Abu Bakar segera mengumpulkan dan membukukan Al-Quran karena dikhawatirkan akan musnah. Dan Abu Bakar pun mengutus Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Selanjutnya, pengumpulan pada masa Utsman bin Affan. Pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama, itu adalah meluasnya daerah Islam dan semakin banyaknya umat memeluk agama Islam secara berbondong-bondong. Inisiatif Utsman bin Affan untuk segera membukukan dan menggandakan Al-Quran itu setelah ada usulan dari Hudzaifah. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan meminta agar Hafsah mengirimkan mushaf yang disimpannya untuk disalin kembali menjadi beberapa mushaf. Setelah tim berhasil menyelesaikan tugasnya,
Khalifah Utsman bin Affan mengembalikan mushaf orisinil kepada Hafsah. Kemudian mushaf hasil kerja tim dikirimkan ke berbagai kota. Sementara mushaf-mushaf lainnya yang masih ada pada waktu itu diperintahkan Khalifah Utsman bin Affan untuk segera dibakar, yang bertujuan agar mencegah terjadinya pertikaian antar kalangan. Utsman bin Affan lalu mengirimkan mushaf Al-Quran ke beberapa wilayah, yaitu Kufah, Basrah, dan Sam, serta ditinggalkan satu di Madinah sebagai mushaf imam. Perbedaan antara pengumpulan mushaf Abu Bakar dan Utsman adalah pada masa Abu Bakar, bentuk pemindahan dan penulisan Al-Quran ke dalam satu mushaf yang ayat-ayatnya sudah tersusun, yang terkumpul dari kepingan batu, pelepah kurma, kulit binatang, dan tulang. Sedangkan pengumpulan pada masa Utsman bin Affan yaitu menyalin kembali yang telah tersusun pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan dikirimkan ke seluruh negara Islam. Perkenalkan, nama saya Karisma Histiana Putri yang akan menjelaskan pembahasan yang keempat, yaitu tentang proses penertiban Al-Quran. Proses penertiban dibagi menjadi dua penyusunan, yaitu penyusunan tertib ayat dan tertib surat. Yang pertama adalah penyusunan tertib ayat. Al-Quran terdiri atas surah-surah dan ayat-ayat, baik yang pendek maupun yang panjang. Ayat adalah sejumlah kalam Allah yang terdapat dalam sebuah surah dari Al-Quran. Surah ialah sejumlah ayat Quran yang mempunyai permulaan dan kesudahan. Tertib atau urutan ayat-ayat Al-Quran ini adalah tauqifi, ketentuan dari Rasulullah. Sebagian ulama meriwayatkan bahwa pendapat ini adalah ijma, di antaranya Az-Zarkashi dalam Al-Burhan dan Abu Ja'far Ibnu Zubair dalam Munasabahnya. Terdapat sejumlah hadis menunjukkan keutamaan beberapa ayat dari surah-surah tertentu. Ini menunjukkan bahwa tertib ayat-ayat bersifat tauqifi. Sebab jika tertibnya dapat diubah, tentulah ayat-ayat itu tidak akan didukung oleh hadis-hadis tersebut. Di samping itu, terima pula bahwa Rasulullah telah membaca sejumlah surah dengan tertib ayat-ayatnya dalam sholat ataupun dalam khutbah Jumat. Yang kedua adalah penyusunan tertib surah. Para ulama berbeda pendapat tentang tertib surah-surah Al-Quran sebagai berikut. Pendapat yang pertama adalah bahwa susunan surat itu tauqifi dan ditangani langsung oleh Nabi, sebagaimana diberitahukan Jibril kepadanya atas perintah Tuhan. Dengan demikian, Al-Quran pada masa Nabi telah tersusun surah-surahnya secara tertib sebagaimana tertib ayat-ayatnya, seperti yang ada di tangan kita sekarang ini, yaitu tertib mushaf Utsman yang tak ada seorang sahabat pun menentangnya. Ini menunjukkan telah terjadi kesepakatan atau ijma atas tertib surat tanpa suatu perselisihan apapun. Pendapat yang kedua dikatakan bahwa ketertiban surat itu berdasar ijtihad pada para sahabat, mengingat adanya perbedaan tertib di dalam mushaf-mushaf mereka. Surat dalam Al-Quran bersifat tauqifi sepenuhnya. Pendapat ini didukung oleh beberapa tokoh, salah satunya Al-Kirmani, yang menyatakan bahwa urutan surat dan ayat sudah seperti itu sejak dari Lauhul Mahfuz. Argumen tersebut didasari oleh riwayat yang mengisahkan bahwa setiap setahun sekali Jibril mendatangi Rasulullah untuk memeriksa hafalannya. Dan pada tahun wafatnya Rasulullah, Jibril mendatangi beliau setahun 2 kali. Sedangkan mengenai perbedaan mushaf di kalangan para sahabat, mereka berkomentar bahwa perbedaan tersebut terjadi karena beberapa sahabat menyusun Al-Quran berdasarkan apa yang diketahui berdasarkan asbabun nuzul, atau seperti kasus mushaf yang ditulis oleh Ali misalnya, atau disebut dengan naskah kuno. Pendapat yang ketiga yaitu dikatakan bahwa sebagian surah itu tertibnya tauqifi dan sebagian lainnya berdasarkan ijtihad para sahabat. Hal ini karena terdapat dalil yang menunjukkan tertib sebagian surat pada masa Nabi.
Manaul Khattan menyatakan apabila membicarakan ketiga pendapat ini, jelaslah bagi kita bahwa pendapat kedua yang menyatakan tertib surah-surah itu berdasar ijtihad para sahabat, tidak bersandar dan berdasar pada suatu dalil, sebab ijtihad sebagian sahabat mengenai tertib mushaf mereka yang khusus merupakan ikhtiar mereka sebelum Al-Quran dikumpulkan secara tertib. Ketika pada masa Utsman Quran dikumpulkan, ditertibkan ayat-ayat dan surah-surahnya pada suatu huruf atau logat, dan umat pun menyepakatinya, maka mushaf-mushaf yang ada pada mereka ditinggalkan. Seandainya tertib itu merupakan hasil ijtihad, tentu mereka tetap berpegang pada mushafnya masing-masing. Sementara itu, pendapat ketiga yang menyatakan sebagian surah itu tertibnya tauqifi dan sebagian lainnya bersifat ijtihadi, dalil-dalilnya hanya berpusat pada nas-nas yang menunjukkan tertib tauqifi. Adapun bagian yang diijtihadi tidak bersandar pada dalil yang menunjukkan tertib ijtihad. Sebab ketetapan yang tauqifi dengan dalil-dalil tidak berarti bahwa selain itu adalah hasil ijtihad. Di samping itu pula yang bersifat demikian hanya sedikit sekali. Perkenalkan, nama saya Vicky Satria Putra. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bentuk tulisan Al-Quran. Pendapat yang meyakini bentuk tulisan di mushaf Al-Quran sebagai hasil pengarahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya saja merubah bentuk tulisan Al-Quran untuk mempermudah pembelajaran diperbolehkan. Alasan ini juga dianggap lemah, mengingat tanpa perubahan pun bentuk tulisan Al-Quran masih dapat dibaca dengan jelas. Bila Nabi dikatakan tidak bisa membaca dan menulis sekalipun, maka Nabi tetap bisa mengarahkan penulisan Al-Quran. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat bimbingan dari malaikat Jibril alaihissalam, baik bacaan maupun penulisan Al-Quran? Dengan keyakinan di atas, bentuk tulisan Al-Quran memiliki hikmah dan keistimewaan tersendiri. 1. Penyempurnaan tulisan pada mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran yang dihasilkan oleh tim pada masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ditulis dengan bentuk huruf kufi, tanpa titik dan tanpa tanda baca. Sulit dibedakan antara huruf ba, ta, sa, dan nun, jim, ha, dan kho, huruf sin dan shin, dan sebagainya. Penulisan huruf kufi tersebut berlangsung sejak masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para juri tulis Nabi juga menuliskan ayat Al-Quran maupun surat Nabi dengan huruf tanpa titik dan bunyi. Pengajaran Al-Quran dengan hafalan dan penyalinan dengan tanpa titik dan tanda bunyi berlangsung kurang lebih 40 tahun. Tanda pertama yang diberikan Abu Al-Aswad adalah bunyi huruf. Abu Al-Aswad membaca dengan hafalannya, sedangkan stafnya memberi tanda di mushaf Al-Quran yang dipegangnya dengan tinta merah agar berbeda dengan hurufnya yang berwarna hitam. Bunyi A diberi 1 titik di atas huruf, bunyi I di bawah huruf, dan bunyi U di depan huruf, dan tanda mati dengan tanda titik di atas. Setiap kali usai 1 halaman, Abu Al-Aswad memeriksanya kembali melanjutkan ke halaman berikutnya. Kerangka Abu Al-Aswad Al-Dauli tersebut disempurnakan oleh generasi berikutnya. Tercatat nama Yahya bin Ya'mar dan Nasr bin Asim Al-Laisi, murid Abu Al-Aswad sendiri. Kesempurnaan bentuk tulisan mencapai puncaknya di tangan Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahadi. Ia menggantikan tanda bunyi yang telah dibuat oleh Abu Al-Aswad, titik atas sebagai bunyi A, dan alif terlentang di atas huruf, titik bawah sebagai bunyi I, dengan huruf ya kecil di bawah, titik di tengah sebagai huruf U dengan huruf wawu kecil di atas, 2 titik sebagai bunyi mati,
dengan huruf H kecil. Tanda bunyi ganda dengan kepala huruf Sin di atas. Jadi penulisan mushaf Al-Quran yang sekarang ini adalah kreasi dari Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahadi. 2. Pembagian susunan mushaf Al-Quran. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan generasi sahabat, umat Islam berlomba-lomba membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuannya. Pada masa Khalifah Abdul Al-Malik bin Marwan, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberi tanda pembagian mushaf Al-Quran. Al-Hajj bin Yusuf, pejabat yang diberi tugas mengundang para penghafal Al-Quran. Al-Hajj membagi berdasarkan jumlah huruf. Maka ulama sesudahnya membagi mushaf Al-Quran berdasarkan jumlah ayat. Pada abad kedua Hijriah, mushaf Al-Quran dibagi menjadi 30 juz, sebagaimana yang terlihat saat ini. Sesudah itu para ulama merumuskan pembagian berikutnya, yaitu dalam beberapa hizb. Jadi setiap juz terdiri dari 2 hizb. Setiap hizb dibagi dalam 4 rubuk. Umat Islam berkeinginan menyelesaikan khataman bacaan Al-Quran dalam waktu 1 bulan. Hizb menjadi ukurannya, demikian seterusnya, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Berkembangnya mushaf Al-Quran semakin pesat di masa pemerintahan dinasti Abbasiyah yang tersentuh dengan budaya Persia. Jenis tulisan yang semula kufi diganti dengan tulisan naski oleh Ibnu Maklah pada tahun 328 Hijriah. Warna tulisan tidak lagi hitam, tetapi ditambah dengan warna yang lain, seperti warna merah untuk tanda baca, warna hijau untuk batas bacaan, dan sebagainya. Dalam perjalanan waktu tersebarnya perjalanan agama Islam ke seluruh pelosok dunia memunculkan kesalahan bacaan Al-Quran. Untuk itu, para ulama merintis disiplin ilmu yang membantu umat Islam dalam membaca Al-Quran dengan benar, yaitu dengan memberi tanda wakaf atau berhenti. Ilmu ini tidak saja dirumuskan secara teoritis, melainkan pula diwujudkan dalam tanda-tanda mushaf Al-Quran. Dengan perkembangan seni tulisan, mushaf Al-Quran juga tampak semakin indah. Yang ketiga, percetakan mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran pertama kali tidak dicetak oleh umat Islam. Mushaf Al-Quran pertama kali dicetak di Venesia, Italia, tahun 1530 Masehi. Atas perintah gereja, mushaf Al-Quran cetakan tersebut dimusnahkan. Setelah itu, Muraci mencetak mushaf Al-Quran pada tahun 1698 Masehi. Cetakan-cetakan tersebut sengaja tidak disiarkan di dunia Islam. Baru pada tahun 1787 Masehi, mushaf Al-Quran dicetak di Saint Petersburg atau sekarang Leningrad, Rusia, dan disebarkan di dunia Islam atas usaha Maulaya Usman. Mushaf Al-Quran ini juga dicetak di Khazar. Kemudian ia terbit lagi di Iran pada tahun 1828. 5 tahun berikutnya, mushaf Al-Quran dicetak lagi di Tabriz pada tahun 1834 Masehi. Flugel mencetak mushaf Al-Quran di Leipzig. Cetakan Flugel ini mendapat sambutan yang baik di Eropa karena ejaannya baru dan mudah dibaca. Namun, umat Islam tidak menyukai percetakan Al-Quran tersebut karena kebencian mereka terhadap pihak kolonial yang dipandang sebagai orang kafir.
Di Istanbul, Turki, mushaf Al-Quran dicetak pada tahun 1877 Masehi. Di Kairo, Mesir, mushaf Al-Quran dicetak pada tahun 1933 Masehi dengan pengawasan Universitas Al-Azhar dan Lajnah yang dibantu oleh pemerintah Raja Fuad I. Cukup sekian presentasi dari kami mengenai proses penurunan Al-Quran beserta hikmahnya. Jika mungkin ada yang kurang jelas dan berbelit kata-katanya, bisa ditanyakan. Sekian dari kami, jika ada salah kata atau penulisan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.